Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita latihan membaca Al-Quran di juz 30 atau juz Ammah. Dan pada kesempatan ini kita telah sampai di surah Al-Lail, dan di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya kita mempelajari ayat 1 sampai ayat 7 ya. Nah, hari ini kita akan lanjut dari ayat 8 sampai ayat 21 atau sampai ayat terakhir insyaallah biiznillah. Baik, namun sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bacakan terlebih dahulu ya ayatnya, kemudian kita jelaskan satu ayat demi satu ayat. Qila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alayna lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayatnya tadi ayat 8 sampai 21. Sekarang kita coba menjelaskan satu ayat demi satu ayat ya, bagaimana makhorijul huruf, panjang dan pendek huruf tersebut ya. Baik, perhatikan, kita awali dengan ayat 8. Wa amma, perhatikan huruf ma ditahan dan ditekan yang ini ya, karena terdapat tanda tasdid, lalu dipanjangkan dua harokat karena di depannya terdapat alif. Wa amma mam, kemudian huruf nun sukun bertemu dengan ba, maka didengungkan dan disamarkan, nun sukunnya berubah menjadi mim ya. Ketika didengungkan, nun sukunnya berubah menjadi mim. Mam, wa amma mam bakhilah, wa amma man bakhila, kemudian wastaghna, huruf wa langsung sambung ke huruf sa yang berharokat sukunnya, alifnya tidak dibaca karena ini hamzah wasol atau hamzah penyambung antara kedua kata ya. Jadi kita langsung sambung ke sini, ke sa yang sukun. Wastaghna,
Kemudian huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil dan juga di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Wa amma man bakhila wastaghna. Kemudian kita lanjut ayat 9. Wa kadzdzaba bil husna. Huruf dza berharokat tasdid, maka ditahan dan ditekan. Wa kadzdzaba bil husna. Huruf B langsung sambung ke huruf lam yang berharokat sukunnya. Bil husna. Kemudian huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Kemudian kita lanjut. Fasanu yassiruhu. Perhatikan huruf si ya berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Fasanu yassiruhu. Kemudian huruf hu dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat harokat u terbalik ya, seperti ini. Kalau harokat u biasa yang begini 1 harokat, ini 2 harokat ya. Fasanu yassiruhu lil usra. Kemudian huruf ro-nya dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Fasanu yassiruhu lil usra. Kemudian kita lanjut ayat 11. Wa ma yughni anhu maluhu. Perhatikan huruf ma ya, dibaca 2 harokat karena terdapat alif kecil, alif di depannya. Wa ma yughni, ini huruf ni ya, perhatikan di depannya huruf al-iya sukun, maka kita panjangkan 2 harokat ya, meskipun tidak terdapat titik tapi sudah dimaklumi ya, ini di depannya terdapat ya. Wa ma yughni anhu maluhu. Huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Huruf hu dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat garis panjang 5 harokat ya. Anhu maluhu idza. Kemudian huruf dza dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif di depannya. Taradda. Huruf da berharokat tasdid, maka ditahan dan ditekan, lalu dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif di atasnya dan juga terdapat alif bengkok atau alif maksurah di depannya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Kemudian kita lanjut. Inna alaina. Huruf na ditahan dan ditekan ya karena terdapat tanda tasdid. Inna alaina. Huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Huruf la diayun sekali karena terdapat ya sukun. Inna alaina lal huda. Huruf da dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil di atasnya dan juga terdapat alif bengkok atau alif maksurah di depannya. Inna alaina lal huda. Kemudian kita lanjut. Wa inna lana. Huruf na ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Huruf na di depannya terdapat alif, maka kita panjangkan 2 harokat ya. Wa inna lana lal akhirata. Huruf a dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil. Lal akhirata. Kemudian huruf wa langsung sambung ke alif lam qamariyah ya yang berharokat sukun. Wal ula.
huruf U diayun atau dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depannya terdapat waw sukun. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Huruf la dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil di depannya dan terdapat alif bengkok di depannya. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Kemudian kita lanjut. Fa'anzartukum. Perhatikan fa'a, ini huruf a ya. Huruf nun sukun bertemu huruf dha, maka didengungkan dan disamarkan. Pertemuan antara huruf nun sukun dan huruf dha didengungkan dan disamarkan. Fa'anzartukum. Fa'anzartukum naran talazza. Huruf na-nya dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Naran. Huruf tanwin an bertemu huruf ta, maka kita dengungkan dan kita sebutkan ya. Naran talazza. Huruf za ditahan dan ditekan, lalu dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil di atasnya dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Fa'anzartukum naran talazza. Kemudian kita lanjut. La yaslaha. Huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. La yaslaha. Huruf la dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil di atasnya. Huruf ha dipanjangkan 5 harokat karena terdapat tanda panjang garis 5 harokat ya. La yaslaha illal. Huruf la ditahan dan ditekan, lalu masuk ke huruf ya, kemudian langsung masuk ke huruf alif lam qamariyah yang ini ya, yang berharokat sukun. Illal ashqa. Ashqa. Huruf qa dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif bengkok atau alif maksurah ya. La yaslaha illal ashqa. Kemudian kita lanjut. Alladzi. Huruf a langsung ke lam yang sukun ya, ke alif lam atau lam yang sukun atau yang tasdid ya. Alladzi. Huruf dzi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Alladzi kadzdzaba. Huruf dza ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid ya. Kadzdzaba wa tawalla. Huruf la ditahan dan ditekan ya karena terdapat nada tasdid, lalu dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ya, kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Wa sayujannabuhal. Perhatikan huruf na ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid ya. Wa sayujannabuhal. Kemudian huruf ha langsung sambung ke alif lam qamariyah yang ini ya, yang berharokat sukun. Wa sayujannabuhal atqa. Huruf ta berharokat sukun, maka kita berikan hembusan tipis. Wa sayujannabuhal atqa. Ya, kemudian huruf qafnya dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Kemudian kita lanjut. Alladzi. Huruf dzi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun ya, meskipun tidak terdapat titik tapi dimaklumi dan juga diberikan tanda sukun ya, sebagai tanda bahwa di sini ada huruf alif atau ya sukun ya. Alladzi yu'ti malahu.
huruf T dipanjangkan 2 harokat ya. Ini huruf A, harokat sukun, yu'ti. Yu'ti. Huruf T dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat iya sukun. Yu'ti malahu. Huruf Ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Malahu. Kemudian huruf Hu dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat harokat U terbalik ya, yang ini ya. Malahu yatazakka. Huruf K ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Lalu di atasnya terdapat dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Dan juga di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Yu'ti malahu yatazakka. Kemudian kita lanjut. Wa ma li ahadin. Huruf Ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Wa ma li ahadin. Huruf A ya. Li ahadin indahu. Huruf nun sukun bertemu dengan da, maka didengungkan dan disamarkan. Indahu. Kemudian huruf Hu-nya dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat harokat U terbalik. Wa ma li ahadin indahu min. Kemudian nun sukun bertemu dengan nun bertasdid, maka kita tahan dan kita tekan kurang lebih 2-3 harokat ya. Huruf nun ini langsung melebur ke huruf Na yang berharokat tasdid ya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin. Kemudian huruf tanwin in bertemu dengan ta huruf ta ya. Tanwin in bertemu dengan ta, maka didengungkan dan disamarkan. Ni'matin tujza. Huruf ja-nya dipantulkan ya atau dikolkolahkan karena berharokat sukun. Ni'matin tujza. Kemudian huruf za dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil di atasnya dan juga terdapat ya garis yang panjang seperti ini ya. Tujza. Kemudian kita lanjut. Illa btigha'a. Perhatikan huruf la langsung ya, setelah ditahan dan ditekan langsung disambung masuk ke huruf ba yang berharokat sukun. Karena di depan ini huruf la terdapat hamzah wasol atau hamzah penyambung ya, maka kita langsung sambung ke huruf ba yang berharokat sukun lalu kita pantulkan ya. Illa btigha. Kemudian huruf gha-nya dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda panjang garis 5 harokat yang ini ya. Illa btigha wajhi. Huruf ja berharokat sukun, maka kita pantulkan atau kita kolkolahkan. Wajhi rabbihil. Huruf B yang ini ya berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Rabbihil. Huruf hi langsung sambung ke alif lam qamariyah ya yang berharokat sukun. Wajhi rabbihil a'la. Huruf a sukun ya. Kemudian huruf la dipanjangkan 2 harokat karena berharokat alif kecil di atasnya dan juga alif bengkok atau alif maksurah di depannya. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Kemudian kita lanjut. Wala sawfa yarda. Huruf sa diayun ya sekali karena terdapat waw sukun. Wala sawfa yarda. Huruf dha dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil di atasnya dan terdapat alif bengkok atau alif maksurah di depannya. Wala sawfa yarda. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan mengulang atau mereview pelajaran kita dengan membaca surah Al-Lail ya dari awal tadi sampai ayat ke-21 ya insyaallah. Baik, sebelum itu kita mulai dengan bismillah ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memberi kesehatan dan juga kekuatan serta keberkahan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan kita dan juga rezeki kita semua, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.